Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin sekalian. Berjumpa kembali dengan acara Dolan ID Surabaya, diskusi online mingguan, seri ke-45 pada hari ini, Senin tanggal 2 Oktober tahun 2023. Acara Dolan ID merupakan acara webinar yang diselenggarakan oleh ID Surabaya secara rutin setiap hari Senin pada pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan berbagai topik dari berbagai bidang spesialis dan juga menghadirkan narasumber-narasumber yang ahli di bidang masing-masing. Pada sore hari ini, Alhamdulillah kita bisa mengikuti dolan seri ke-45 yang akan diisi oleh narasumber dan juga moderator dari Perdoski Cabang Surabaya. Pada hari ini, yang akan bertindak sebagai moderator adalah Dr. Intan Nurmawati Putri, spesialis DVE. Beliau bertugas di Rumah Sakit Bayangkara, Puspik Brimob Pasuruan. Dan yang akan menjadi narasumber pada sore hari ini ada dua narasumber kita dari Perdoski Cabang Surabaya. Yang pertama adalah Dr. Diamira Indramaya, spesialis dermatologi venerologi estetik, subspesialis dermatologi kosmetik estetik, FINS TV FADV. Beliau adalah Ketua Divisi Dermatologi Kosmetik Estetik Departemen KSM Kesehatan Kulit dan Kelamin FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan narasumber yang kedua kita adalah Dr. Trismiartami Setianingrum, spesialis dermatologi venerologi estetik, subspesialis dermatologi kosmetik estetik, FINS DV FADV. Beliau juga adalah staf divisi kosmetik estetik Departemen KSM Kesehatan Kulit dan Kelamin FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan topik kita pada sore hari ini dari Perdoski Cabang Surabaya adalah akne vulgaris ya, yang dimana untuk akne vulgaris ini memang merupakan salah satu kompetensi yang juga wajib diketahui ataupun dikuasai oleh sejawat sekalian di Faskes Primer. Baik, sebelum kita menginjak ke acara webinar ilmiah, sebelumnya kita dengarkan bersama sambutan ataupun pembukaan dari Ketua ID Cabang Surabaya. Kepada yang terhormat Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Dr. Diah Mira, Dr. Trisniartami, Dr. Intan sebagai moderator dan narasumber acara Dolan yang topiknya favorit ya menurut saya ya, akne ya. Dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Mungkin yang ke vaskes primer juga sangat banyak. Dan nanti didiskusikan 1 jam penuh ini dengan para pakarnya langsung. Saya juga terima kasih Dr. Linda, Dr. Pandu, Dr. Charles, Dr. Ulah, ini tim-tim Dolan mengkoordinasi multidisiplin, multisenter, luar biasa itu ya, setiap dari minggu ke minggu, juga Mbak Eki ya. Jadi terima kasih dan saya menyapa semua peserta partisipan. Di sini sudah ada 300 lebih partisipan. Jadi ternyata setiap minggu itu di atas 300 sampai 600 peserta Dolan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat terus. Dan ini sudah Dolan keberapa itu, Dr. Linda ya? 40 berapa gitu Seri ya? ke-45, dok. Ya, 45 seri ya. ke-45. Ya, nanti ini akan berlanjut terus dari minggu ke minggu ya, kecuali tanggal merah, kecuali tanggal merah. Oke, mengingat waktu, semangat semua. Terima kasih banyak. Selamat menimba ilmu. Kalau ada masukan tentang topiknya, bisa disampaikan ke ID Surabaya melalui medsos ID Surabaya, topik-topik apa yang kira-kira dikehendaki untuk dibahas. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana atas pembukaannya. Baiklah para peserta webinar yang berbahagia, mungkin sudah tidak sabar ya dok untuk mengikuti acara webinar Dolar ID pada sore hari ini. Untuk itu acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator Dr. Intan Nurmawati Putri. Selamat sore Dr. Intan. Selamat sore, Dokter Linda. Terima kasih, Ya, Dok. terima kasih dok atas kesediaannya untuk bisa menjadi moderator pada sore hari ini mewakili dari Perdoski Cabang Surabaya ya dok ya. Terima kasih atas kesempatannya juga, Dok.
Ya, terima kasih. Baik, Dok. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Intan untuk memimpin jalannya webinar Dolan ID pada sore hari ini dengan topik akne vulgaris. Kami persilahkan Dr. Intan. Terima kasih. Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada guru besar, profesor, dokter, dan sejawat sekalian. Sore ini saya, Dr. Intan Nurmawati Putri, spesialis dermatologi dan venerologi estetik, berkesempatan untuk menjadi moderator diskusi online di Surabaya yang akan membahas tentang akne vulgaris atau yang lebih sering dikenal sebagai jerawat. Di mana akne vulgaris ini merupakan salah satu penyakit kulit yang paling umum terjadi dan paling banyak dikeluhkan karena mengganggu penampilan dan dapat menimbulkan kurangnya rasa percaya diri. Untuk itu kita sudah kedatangan pakar di bidangnya. Kita sapa terlebih dahulu narasumber pertama yaitu Dr. Diah Mira Indrayana, spesialis dermatologi, venerologi estetik, spesialis dermatologi kosmetik estetik, VFAA Divi. Beliau adalah Ketua Divisi Dermatologi Kosmetik Estetik Departemen KSM Kesehatan Kulit dan Kelamin FK UNER RSUD Dr. Sutomo. Selamat sore dokter. Selamat sore Dokter Intan. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Baik. Untuk selanjutnya narasumber kedua yaitu Dr. Trisniartami Setianingrum, spesialis dermatologi dan venerologi estetik, spesialis dermatologi kosmetik estetik, Divisi FAADP. Beliau adalah staf divisi kosmetik estetik Departemen KSM Kesehatan Kulit dan Kelamin FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore Dr. Trisni. Selamat sore Dokter Intan. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Ya. Kita dipertemukan di diskusi yang sore ini ya dok ya. Ya. Baik dokter, sore ini kita akan membahas mengenai akne vulgaris nih dok, di mana penyakit kulit ini kan merupakan salah satu masalah kulit yang sering dijumpai ya dok ya. Penyakit kulit ini yaitu akibat peradangan menahun folikel pilosa basal. Mungkin Dokter Mira dan Dokter Trisni untuk mempersingkat waktu dok dapat menjelaskan kepada kami semua mengenai akne vulgaris ini. Monggo, Ya. mungkin Dokter Mira terlebih dahulu. Ya, nanti kami akan bergantian. Mungkin mohon slide-nya. Ada sedikit yang PowerPoint untuk mengingatkan kita apa sih itu akne vulgaris dan juga DD dan sebagainya. Sedikit saja. Ya, jadi ini akne vulgaris atau yang tadi Dokter Intan sudah bilang, biasa kita kenal dengan jerawat, itu adalah suatu kelainan pada unit pilosebasea. Terutama ini terjadi pada remaja dan dewasa muda, biasanya pada usia 12 sampai 25 tahun itu hampir 85% itu pernah menderita jerawat ini. Lesinya itu gimana sih dibanding dengan lesi-lesi kelainan lain? Itu biasanya polimorfik. Jadi dalam satu saat pasien itu datang, itu biasanya kita melihat lebih dari satu gambaran. Jadi ada komedonya, ini yang khas, kemudian ada papula, pustula, dan nodul. Dan lokasinya adalah pada area yang kaya kelenjar pilosebaceous tadi, yaitu di wajah, dada atas, punggung atas, juga di lengan atas biasanya. Kemudian setelah kita ini dapat mendiagnosis pasien ini adalah akne vulgaris berdasarkan tadi, itu biasanya kita perlu melihat keparahannya. Ternyata tingkat keparahan itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian kalau zaman dulu itu akne vulgaris itu dibiarkan ya, nanti kan sembuh-sembuh sendiri. Tapi sering ternyata menimbulkan gejala sisa atau bekas-bekas ya, berupa bercak merah, kemudian bercak hitam yang kita sering sebut dengan hiperpigmentasi pasca inflamasi. Kemudian yang lebih nemen adalah scar. Yang ini yang akan menimbulkan gangguan psikologis. Ya, slide berikutnya. Nah, ini patogenesisnya ini perlu sangat kita ingat karena ini nanti akan berpengaruh terhadap terapi yang harus kita berikan pada pasien. Itu pertama, itu terjadi hiperproliferasi epidermal folikular. Kemudian tadi
karena usia remaja dan itu hormonal meningkat, itu biasanya akan menimbulkan peningkatan produksi sebum oleh kelenjar sebaceus. Kemudian keberadaan dan aktivitas atau kolonisasi dari Cutibacterium acnes, dulu P. acnes ya, sekarang kita pakai Cutibacterium acnes. Kemudian adanya faktor-faktor tersebut akan menimbulkan inflamasi dan respon imun pada kulit kita. Ya, slide. Nah, ini setelah kita dapat mendiagnosis, kemudian kita akan melakukan klasifikasi akne vulgarisnya tadi, tipenya apa, komedonal, palpulopustular, atau yang berat. Kemudian kita harus menentukan apakah dia ringan, sedang, atau berat. Yang gampangannya bisa menggunakan klasifikasi Lehmann. Klasifikasi ini kalau kita baca di jurnal ada macam-macam, tapi kita di Indonesia KSDK ini menggunakan klasifikasi Lehmann yang bisa kita lihat berdasarkan tadi ya, gimana pustulnya, komedonya jumlahnya berapa, ada atau tidak adanya kista, kemudian total lesi seberapa banyak. Ya, slide. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ada komedo terbuka, kemudian yang hitam-hitam itu adalah komedo tertutup ya. Kemudian komedo yang hitam-hitam adalah komedo terbuka, kemudian yang putih-putih itu komedo tertutup, kemudian papula, pustula, dan nodul. Nah, ini nanti kita perlu hitung sehingga kita bisa menentukan dia mild, moderate, atau severe akne vulgarisnya. Ya, slide. Ya, mungkin Dr. Trisni ini bisa melanjutkan. Iya, jadi ini sama ya, varian atau gambaran-gambaran yang sering terjadi kalau pasien itu datang ke kita ya. Jadi ada scar ya, scar itu tadi yang bekas jerawat tadi, kemudian bisa juga sampai timbul keloid ya, dan juga ada varian dari akne vulgaris ini, ada yang parah ya, biasanya sampai ini dikatakan akne fulminans ya. Jadi biasanya ada ekskoriasi ya, krusta. Kemudian pada anak-anak, jadi memang paling sering terjadi pada remaja atau dewasa muda ya, tapi pada semua umur dapat terjadi akne ini ya. Jadi ini gambaran pada bayi ya dengan akne, neonatal akne. Kemudian akne conglobata, ini akne yang parah juga ya, jadi ada kista, ada nodul ya. Jadi yang berat, termasuk berat ya. Kemudian ada juga akne ekskoriasi. Jadi ini biasanya disertai dengan gangguan kejiwaan ya. Jadi berat apa di quick gitu ya. Jadi berat semua ya. Slide. Belum ada. Suara saya jelas ya. Di sini belum Jelas. ya. Belum berubah ya. Jadi ini diagnosis bandingnya, jadi kita memang harus tahu ya, gambaran-gambaran akne vulgaris ini mirip-mirip ya. Jadi yang paling sering mirip dengan milia, kemudian sebaceous hyperplasia ya, nanti gambar-gambarnya ada di slide setelah ini. Kemudian ada juga diagnosis-diagnosis yang perlu dipertimbangkan ya, jadi seperti trichoepithelioma ya dan lain-lain ini. Kemudian ada juga yang kita harus disingkirkan ya, jadi misalnya penggunaan obat-obatan ya. Jadi ini juga memang bisa menyebabkan akne, seperti akne ya. Kemudian ya, slide mungkin langsung gambar-gambarnya aja, belum berubah ya. Ya, jadi yang sebelah kiri itu ya rosacea ya, kita tahu bahwa akne rosacea ini sering terjadi juga pada kulit putih biasanya ya. Dan ini gambarannya eritem, ada papul, nodul juga ya, mirip dengan akne. Tapi di sini biasanya tidak ada komedo ya. Kemudian dermatitis perioral juga itu mirip-mirip akne. Kemudian ada pseudofolikulitis Barbe, ini yang biasa suka cukur-cukur jenggot ya. Kemudian ada tuberous sclerosis kompleks. Nah, gambarannya papul-papul juga mirip seperti akne. Ada juga nevus comedonicus ya. Jadi ini jarang sih terjadi ya, tapi memang bisa terjadi nevus dengan ada komedonya. Kemudian keratosis pilaris, biasanya ini pada
tangan ya, jadi papul-papul di setiap folikel rambutnya ya. Slide. Kemudian berikutnya ini gambar di sini belum oh ya, sebaceous hyperplasia ya. Jadi ini juga mirip akne, ini pembesaran kelenjar sebaceous ya. Jadi sering juga datang ya ke tempat praktek. Kemudian malassezia folliculitis, nah ini penyebabnya jamur ya. Ini juga kadang salah diagnosis dengan akne ya, karena mirip, tapi kalau di sini biasanya tidak ada komedonya ya. Dan ini monomorf ya, kalau akne polimorf ya. Kemudian folliculitis yang karena bakterial ya, ada juga akne steroid tadi ya. Kemudian steatohistoma multiplex, nah ini biasanya karena lemak ya, banyak lemak jadi bukan akne ya. Slide ya, ini sama tadi ya, akne steroid juga bisa pada wajah. Kemudian hidradenitis suppurativa, ini biasanya pada aksila ya, mirip akne juga. Nah kemudian kalau varicella ini pasti harus ada gejala lainnya ya, panas, demam ya. Kemudian ada juga yang flat warts ya, jadi ini karena virus ya, jadi mirip papel tapi ini datar ya. Kemudian ada sindroma Fabry-Charcot ini ya, ini biasanya pada orang tua, ada komedo terbuka seperti ini karena sinar matahari biasanya. Dan yang terakhir miliaria, ini juga sering mirip ya. Slide. Saya kira itu terapinya ya. Untuk terapi memang kita berdasarkan derajat tadi ya, ringan, sedang, berat. Jadi ini yang menurut PPK Perdosky 2021. Jadi ada yang, kalau pada yang ringan, lini pertama ini yang terutama ya retinoic acid ini ya, atau ada bisa juga topikal lain, ini bisa nanti dibaca lagi. Nah untuk yang memang dokter umum bisa ya untuk mengobati derajat yang ringan ini. Intinya di sini tidak ada, kalau pada yang ringan tidak ada inflamasi sehingga tidak diperlukan pemberian antibiotik ya. Itu intinya. Nanti yang sedang, berat nanti bisa ini dibaca detail nanti ya. Mungkin kita langsung aja diskusi. Baik dok, mungkin karena temanya ini sangat menarik ya dok ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dok. Ini seperti dari Haryana Rotama, itu bagaimana cara mengobati jerawat tanpa meninggalkan bekas. Monggo dokter Mira. Iya, jadi jerawat tadi sebaiknya itu segera diobati ya. Kalau zaman dulu itu nanti kan hilang sendiri ya, kemudian tidak diobati, nah itu akan menimbulkan risiko untuk meninggalkan bekas. Jadi kita sarankan kalau ada jerawat itu segera diobatkan. Dokter akan melihat ini tipe jerawatnya tipe apa, kemudian derajatnya seperti apa, kemudian kulitnya itu gimana, apakah dia berminyak atau tidak, sehingga kita bisa memilihkan terapi yang sesuai ya. Kalau derajat lebih berat, kita biasanya selain memberikan obat topikal, kita akan berikan juga obat oral. Terus yang penting selain obat-obatan itu, untuk supaya tidak meninggalkan bekas, pasien itu juga diingatkan jangan menguik-nguik dan memegang-megang jerawatnya ya, karena takutnya tadi dengan memegang-megang itu akan terjadi keradangan yang lebih hebat sehingga penyembuhannya lebih lama, dan juga itu berisiko untuk meninggalkan bekas, baik itu menjadi berkas hitam atau kemudian berkas merah, atau malah yang lebih nemen ya tadi yang dokter Trisni sebutkan tadi, ada scar yang macam-macam tadi, sehingga perawatannya jadi lebih susah ya, harus lebih complicated dengan tambah peeling, dengan tambah tindakan yang lain. Jadi tadi gunakan obat dengan baik dan sesuai aturan, kemudian tidak memanipulasi lesi tersebut.
Itu kalau penyembuhan jerawat itu cepat, itu diharapkan tidak akan meninggalkan bekas yang terlalu hebat. Itu mungkin Dokter Baik, Intan. Sepertinya sudah cukup jelas ya dok ya. Kemudian untuk dokter Trisni nih dok, untuk akne vulgaris yang kronik, apakah bisa menjadi kista aterom dok? Ya, jadi memang kalau akne vulgaris ini kan kelainannya pada kelenjar pilosebasianya ya. Jadi kalau aterom ini tidak selalu di kelenjar ini ya. Jadi dia karena biasanya ada infeksi ya masuk saya kira ini dua kelainan yang beda ya. Kalau akne vulgaris ini kalau kronis biasanya karena infeksi bakterinya ini tambah ini, jadi dia bisa membesar dan bisa malah menjadi abses ya. Kalau kista aterom ini beda. Baik dokter, berarti ini akne vulgaris dan kista aterom memang dua kelainan yang berbeda ya dok ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dok, kepada dokter Dia, bagaimana asalnya sebum dok? Apakah dari kolesterol atau dari trigliserid atau dari lipid-lipid yang lain? Mungkin berhubungan sama makanan yang ini ya dok ya, diet yang masuk ke pasien ya dok ya? Iya, jadi tadi kan kelainan pada kelenjar pilosebasea. Nah, kelenjar ini tadi bisa dipengaruhi oleh hormon, jadi makanya sering timbul pada remaja ya, yang kemudian pada masa remaja itu kepada perubahan hormon, sehingga tadi perubahan hormon ini akan meningkatkan produksi sebum. Nah, kadang-kadang sekarang juga dikaitkan dengan diet yang bagaimana sih yang bisa menimbulkan pencetus sebagai jerawat ini. Itu dikatakan diet yang dengan indeks glikemik tinggi ya, kadang-kadang susu, kemudian makanan gaya barat itu yang sampai sekarang diasosiasikan dengan tadi bisa mempengaruhi timbulnya jerawat, yang mungkin mempengaruhi tadi juga ya produksi sebum dan sebagainya. Itu mungkin Dokter Intan. Baik, berarti memang diet mempengaruhi ini ya dok ya, dari jerawat itu sendiri ya dok ya. Ya. Kemudian untuk dokter Mira lagi, dulu ada dermatolog yang kadang memberikan terapi tambahan Yestofor tablet dok pada kasus akne vulgaris, ini relevan tidak? Ya, ini kok saya nggak ngerti ya, Yestofor itu isinya apa ya Dokter Intan ya? Mungkin Dokter Trisni tahu. Saya juga browsing. Iya, sedang di browsing ini. Jadi ada niacinamidnya, terus vitamin B, B1, B2. Jadi niacinamid nggak pernah pengalaman. Iya, kami tidak berpengalaman menggunakan tersebut, jadi mungkin belum bisa memberi masukan ya apakah. Tapi bahan-bahan niacinamid mungkin memang bisa ya untuk untuk jerawat bisa. Tapi nggak tahu yang lain-lainnya. Iya. Zinc juga bisa ya Dokter Trisni ya? Iya, zinc. Ya. Ini brewer yeast, nah ini utamanya dia kandungan brewer yeast, apa nggak tahu saya. Iya. Kalau untuk tadi kan juga disebutkan di slide dok, dapat terjadi atau komplikasi, salah satunya adalah keloid. Bagaimana dok terapinya kalau sudah terjadi keloid dok? Ya. Trisni mungkin. Ya, memang kalau sudah terjadi keloid ini agak susah ya, kadang ya kalau masih kecil, keloidnya kecil, kita injeksi biasanya ya, injeksi steroid ya. Tapi kalau sudah membesar, nah ini yang perawatan yang lama ya, jadi berulang-ulang injeksinya, atau juga perlu pembedahan ya. Kalau teman ya resiko pembedahan pada keloid, bisa timbul lagi keloid memang. Jadi ya, pengobatan jerawat ini memang diusahakan kita untuk memberikan terapi secepatnya supaya tidak terjadi scar keloid itu ya, memang ya. Mengurangi infeksinya ya Dokter Mira. Ya.
saya kira tadi yang paling penting adalah mencegah ya, jangan sampai terjadi keloid. Nah, kapan orang terjadi keloid atau ini juga ditentukan bakat ya, bakat orang yang ada keturunan mudah terjadi keloid. Nah, hati-hati pada waktu punya jerawat itu jangan dikuek-kuek tadi. Ya, kalau sudah menimbulkan itu tadi seperti diceritakan Dokter Trisni, terapinya harus dilakukan sesuai dengan terapi untuk keloid ya, diinjeksi atau mungkin dikombinasi dengan yang lain. Itu mungkin Dokter Intan. Untuk pertanyaan selanjutnya Dok dari Dokter Kartika, ini mungkin sudah ada di slide tadi ya Dok ya, boleh di sekilas saja mungkin Dok, bagaimana terapi yang tepat untuk pengobatan jerawat pada ibu hamil Dok? Jadi pada ibu hamil memang harus hati-hati ya. Kalau pada orang yang tidak hamil itu ada obat yang isotretinoin, kalau kita baca meskipun di Indonesia itu belum disetujui oleh Balai POM itu, tapi ternyata ada banyak yang sudah menggunakan ya isotretinoin. Itu hati-hati pada orang hamil sama sekali tidak boleh diberikan karena bisa menimbulkan kecacatan pada bayi ya. Terus kemudian juga untuk obat topikal golongan retinoid itu juga sebaiknya tidak digunakan ya. Memang ada yang paling ringan tapi sebaiknya kita tidak gunakan, kita pilih yang aman, yaitu kalau kayak tasarutin itu ya adalah golongan retinoid yang sama sekali meskipun topikal tidak boleh diberikan pada orang hamil ya. Terus kemudian pemilihan antibiotika ya, kita menghindari golongan yang oral, hindari golongan siklin ya. Untuk topikal yang aman azelaic acid itu, jadi jangan memilih yang golongan retinoid, tapi kita mungkin bisa memilih azelaic acid ya untuk digunakan sebagai terapi alternatif pada orang hamil. Mungkin itu Dokter Rizky ada tambahan? Iya, mungkin tadi sesuai dengan yang PPK itu juga bisa BPO ya, BPO untuk juga bisa ya, benzoyl peroxide untuk topikal. Kemudian ya benar Dokter Mira, memang hati-hati dengan tretinoin ya atau retinoic acid ya, sejenis itu, apalagi yang oral ya, itu nggak boleh ya. Saya kira itu sama. Jadi memang untuk ibu hamil pengobatan untuk jerawat ini memang kita harus hati-hati ya Dok ya dalam memberikan terapinya. Kemudian Dok, pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Dokter Trisni, bagaimana perbedaannya Dok sebaseous filamen, komedo dan akne itu bagaimana tuh Dokter? Bedanya itu masing-masing apa? Apa tadi yang pertama? Sebaseous filamen Dokter, komedo. Pembesaran tadi ya, hiperplasia sebaseous ya, itu papul ya, berupa papul pada daerah wajah, biasanya memang warnanya ya sewarna dengan kulit, itu biasanya yang hiperplasia sebaseous. Terus apa tadi satunya? Komedo. Sebaseous filamen itu termasuk komedo Dokter? Komedo ya, komedo tadi seperti di gambar ya, ada komedo terbuka, tertutup ya. Kalau yang terbuka yang hitam-hitam, tertutup yang putih ya. Terus apa lagi? Berarti untuk sebaseous filamen itu mungkin seperti yang di hidung sini ya Dok ya, kalau misalnya ada kayak hitam-hitam itu ya Dok ya? Sebaseous filamen, bukan hiperplasia sebaseous. Iya, ini maksudnya apa ya? Nggak ngerti. Ya, kami jarang menggunakan istilah sebaseous filamen mungkin ya Dokter Iya, ya. Iya. Ada sebaseous hiperplasia. Hiperplasia sebaseous ya, itu pembesaran dari kelenjar sebaseous ya. Memang dua yang biasanya papul sewarna dengan kulit ya. Kemudian ini untuk selanjutnya Dok, untuk kasus psikiatri nih Dok, mungkin singkat saja Dok karena kan kita dari dermatologinya Dok ya. Untuk aspek psikiatrinya dapat memperberat AV itu seperti apa tuh Dok? Apa kan karena dia kan jadi kurang percaya diri gitu Dok ya? Mungkin ya Dok ya. Ya, jadi memang tadi ya jerawat itu sebetulnya kan kelainan pada kulit saja ya, tapi kalau tidak diterapi itu juga bisa menimbulkan gangguan psikologis ya, maupun mempengaruhi quality of life. Nah, kemudian juga
mungkin nanti akhirnya stres atau pikiran tadi juga bisa mempengaruhi akne vulgarisnya ya, tidak sembuh-sembuh dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu dikatakan ada kaitannya juga ternyata dalam patofisiologinya tentang stres dan juga pengaruh pada kelenjar sebasea. Jadi ada reseptornya, stres itu nanti juga akan mempengaruhi kelenjar sehingga jerawatnya juga akan terus tidak membaik-baik gitu. Jadi memang kalau ada pasien dengan gangguan psikiatri atau terganggu karena jerawatnya, kita sebaiknya juga mengenali, dan kalau bisa, kalau memang sangat mengganggu, kita konsulkan ya ke bagian psikiatri supaya masalah tersebut bisa teratasi gitu. Tapi jurnal yang terbaru memang mengatakan bahwa stres itu akan berpengaruh juga pada kelenjar sebum tadi. Itu Dokter Intan. Ya, jadi memang nggak bisa ini ya muter aja ya. Jadi dia stres karena jerawatnya, padahal stres itu juga bisa menimbulkan jerawat tambah parah lagi, jadi nggak sembuh-sembuh. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Dok dari Apri Haryono, untuk kulit sensitif nih Dok, yang apakah aman penggunaan asam azelaic dan adapalen untuk kulit sensitif dengan akne Dok atau atopic skin? Bagaimana penggunaan asam azelaic dan adapalen? Dia pasien tersebut mungkin sensitif kulitnya atau menderita atopik juga Dok, tapi dia juga dengan akne vulgaris. Nah, untuk penggunaan asam azelaic atau adapalen itu bagaimana Dok? Ya memang yang sensitif ini biasanya susah ya untuk nerima tretinoin atau asam retinoid ya. Jadi kita biasanya memberinya yang adapalen ini. Adapalen ini memang generasi 3-nya dari tretinoin ya, jadi lebih ringan efek samping iritasinya ya. Ya, Dr. Mira mungkin. Ya, saya setuju. Jadi pilihan pertama untuk semua jenis akne adalah baik itu non-inflamasi dan inflamasi adalah retinoid ya. Retinoid terutama yang mudah dan gampang murah adalah tretinoin. Kemudian kita bisa pilih yang paling ringan, konsentrasinya 0,025 mungkin ya. Terus kemudian apabila tidak bisa, karena ini sudah tahu ya dia sensitif atau atopik, bisa dipilih alternatifnya yang bukan retinoin, atau yang tadi kalau memang golongan retinoid yang adapalen ini dikatakan paling tidak terlalu menimbulkan efek samping dibanding retinoid yang lain ya, itu sama azelaic sama. Nah, terus kalau memang sensitif sekali, mungkin bisa dengan cara tidak siap malam makainya ya, jadi hari ini pakai, besok enggak, hari ini pakai, besok enggak, dan tetap dilihat bagaimana kulitnya ya, apakah memang bisa menerima. Mungkin itu Dokter Intan, jadi boleh diselang-seling, hari ini pakai, besok enggak. Kemudian kalau memang belum tahan ya bisa 2 hari sekali, malah seperti itu. Ya, berarti memang untuk kulit sensitif itu juga kita harus memilah-milih ya Dok ya? Betul. Ya. Selanjutnya Dok, berkaitan tentang modalitas terapi nih Dok untuk pasien jerawat. Nah, ini kan ada modalitas terapi laser Dok. Bagaimana tuh Dok? Bisa nggak digunakan laser untuk mengobati jerawat? Dan bagaimana cara kerjanya? Nah, ini ada Dokter Trisni ahlinya nih. Laser, silahkan Dokter Trisni. Ya, memang laser untuk akne ini kita lihat aknenya jenisnya ya. Kalau yang inflamasi merah-merah ini memang kita bisa laser dengan pulse dye laser itu ya, kita mengurangi inflamasi merahnya. Kemudian ada juga laser yang bisa untuk jerawat aktif ini, laser yang menggunakan long pulse NDX itu 1064 itu juga bisa. Jadi memang ada terapi untuk terapi laser untuk jerawat ya. Tapi tetap sesuai dengan, jadi topikal dulu biasanya kita gitu ya, topikal atau oral ya, baru nanti kalau tidak ini terapi tambahan itu ya. Jadi sebagai terapi tambahan ya Dokter Trisni ya, tetap harus ada terapi lain biasanya. Biasanya juga ini ya Dok,
bekas jerawat seperti scar itu ya dok ya? Ya, untuk skarnya bisa juga fraksional ya, fraksional yang ablatif CO2 atau erbiumnya ya. Iya dok. Selanjutnya dok, pertanyaannya cukup menarik dok. Jadi mungkin jerawatnya ada di kepala dok. Nah, jerawat itu apakah bisa disebabkan karena rambut berminyak sehingga apabila dengan keramas saja cukup pagi sore, jadi udah menghilangkan kelenjar sebum dan menghilangkan resiko jerawat itu bagaimana? Gimana dokter bisa? Jadi kalau di kepala itu apakah acne vulgaris ataukah yang lain ya dokter Trisni ya? Harus jadi harus didiagnosis benar ya, apakah dia furunkel ataukah acne vulgaris ya, atau folikulitis ya. Karena kalau acne harus ada komedonya itu. Ya. Tapi intinya mungkin rambut berminyak ya mungkin bisa juga ya sebagai salah satu penyebab dari faktor tadi, apakah folikulitis, apakah furunkel ya mungkin, atau yang lain. Ya. Ini dok, bagaimana terapi untuk PRP dok untuk acne vulgaris? Mungkin ini PRP untuk yang scarnya ya dok. Bagaimana, apakah efektif untuk scar dengan terapi PRP dengan untuk scar acne ini dok? Dokter Trisni mungkin punya pengalaman. Ya, memang untuk scar ya biasanya PRP ya kita tambahkan pada, jadi bisa setelah laser fraksional kemudian atau dengan yang roller dermal roller ya itu yang baru dimasukkan dioleskan dengan PRP-nya. Jadi PRP ini merupakan suatu zat ya, growth hormonnya itu growth faktornya itu yang dipakai, jadi untuk mengangkat atau menstimulasi kolagen ya. Jadi untuk scarnya memang mungkin juga bisa dengan microneedling ya dokter. Microneedling ya. Dokter Intan, sebentar saya mau nambahi yang terapi tentang tadi rambut berminyak, ternyata ada tanya terapi cukup dengan keramas pagi sore. Enggak ya, kalau memang tadi kelainannya tertentu ya harus didiagnosis kemudian diterapi yang sesuai. Jadi mungkin dengan keramas saja, kalau memang ada kelainan ya nggak bisa. Jadi harus disesuaikan dengan diagnosisnya apa, kemudian terapinya sesuai dengan kelainan tersebut. Itu dokter Intan tambahannya nih, saya baca di pertanyaannya. Ya, kasih. Selanjutnya dokter, untuk dokter Trisni, bagaimana tanggapannya tentang manual ekstraksi dok pada pori yang tersumbat? Mungkin kan kalau misalnya kita ke salon atau klinik gitu kan di facial seperti itu diekstraksi juga ya dok. Bagaimana dok tanggapan dokter Trisni? Ya, saya kira kita harus lihat dulu ya alat-alatnya tuh harus steril apa ya. Jadi gak boleh aja kita ekstraksi tapi dengan cara yang benar juga ya. Jadi ada cara-caranya untuk ekstraksi. Soalnya kalau nggak bisa juga tambah meradang ya biasanya kalau kita kita utek-utek di kue dimanipulasi ya. Jadi harus benar orang yang benar-benar bisa ya melakukan ya. Memperburuk juga kondisi kulit pasien ya, misalnya bisa alatnya tidak steril dan bisa infeksi ya. Juga kurang itu ya dok ya. Iya. Kemudian untuk dokter Dia, untuk menghilangkan noda hitam dan lubang bekas jerawat scar ya dok ya, itu bagaimana dok? Ya, jadi tadi ya kalau bisa segera jerawatnya yang aktif itu segera diobati, tapi kalau ternyata masih juga ada bekas hitam, itu ada juga terapi topikal yang bisa diinikan ya, kayak tretinoin itu yang merupakan salah satu obat jerawat, itu juga bisa dipakai untuk menghilangkan atau mengurangi bekas hitamnya. Itu kemudian kalau yang ini scar tadi, scar itu ada macam-macam. Ada yang jenis ice pick, kemudian ada yang roller dan box scar, itu terapinya lebih kompleks lagi ya, tidak bisa dengan topikal tapi mungkin bisa dengan modalitas seperti tergantung lesinya ya. Kadang-kadang ada yang namanya TCA cross, jadi pada scar tersebut diberikan
bahan namanya TCA dengan konsentrasi tinggi, kemudian dengan seperti apa itu dokter Trisni yang tusuk gigi ya seperti itu ya, kemudian ditempatkan di tempat bekas jerawat tersebut ya. Kemudian ada yang namanya subsisi, itu juga untuk merenggangkan tarian dari bekas jerawat tersebut ya. Terus kemudian zaman sekarang ya tadi ada laser, fraksional laser atau laser yang lain untuk memperbaiki bekas jerawat tadi. Nanti kalau bekasnya merah itu juga lain lagi tindakannya. Jadi yang paling penting ya tadi segera obati jerawat sehingga tidak terjadi bekas-bekas yang tadi pengobatannya akan memakan biaya lebih besar, kemudian juga dengan cara-cara yang lebih sulit itu. Mungkin Dokter Trisni akan nambahi. Ya, saya kira udah lengkap, Dokter Mira ya. Lengkap sekali ya jawaban dari Dokter Mira. Untuk Dokter Trisni nih Dok, bagaimana tanggapannya mengenai terapi blue light pada acne vulgaris? Terapi apa? Blue light. Blue light. Oh ya, sinar ya, sinar blue light ya. Ini biasanya digunakan untuk yang acne yang meradang, jadi bisa untuk mengeringkan ininya dikatakan bisa untuk mengurangi aknesnya ya, aknesnya, jadi bakterinya. Cuman memang untuk evidence base-nya memang belum kurang ya, masih kurang ya, jadi belum ada penelitian yang sampai merekomendasikan ini. Berarti masih membutuhkan penelitian lebih lanjut ya, iya, mengenai blue light ini. Untuk Dokter Mira, apakah ada tambahan Dok mengenai blue light ini, Dok? Itu yang ya Dokter Trisni, PDT ya? PDT bukan? PDT. Jadi tapi ya, Dokter Trisni sudah menerangkan, tapi kita tidak punya pengalaman. Tapi di jurnal-jurnal dikatakan bisa merupakan salah satu terapi tadi buat acne yang inflamasi ya Dokter Trisni ya. Iya, itu Dokter Intan. Mengurangi proses inflamasinya seperti itu ya Dok ya. Untuk beberapa pertanyaan memang sudah dijawab sama Dokter Mira dan Dokter Trisni, jadi saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada untuk agen-agen pencerah nih Dok, apakah boleh diberikan selama terapi untuk jerawat? Jadi dia menggunakan agen pencerah itu untuk mengurangi PIH yang nanti akan timbul Dok, apakah bisa seperti itu atau ditunda dulu sambil mengobati jerawatnya sampai tuntas? Bagaimana Dok? Ya, gimana Dokter Trisni? Ya. Ya, kalau masih jerawatnya aktif ya sebaiknya memang untuk agen yang pencerahnya ditunda dulu ya. Kecuali kalau sudah nggak aktif, kita obati acne yang aktifnya dulu. Nanti tinggal bekas-bekasnya kalau sudah ini baru, saya kira itu Dok. Ya. Tapi tadi mungkin kalau bekas-bekasnya atau agen pencerah itu kan salah satu yang sering kita pakai sebagai pencerah wajah atau skin lightening adalah golongan retinoid ya. Retinoid itu juga bisa, selain dia mengobati jerawatnya, juga untuk tadi hiperpigmentasi pasca radangnya itu bisa sekalian. Atau satunya ya azelaic acid itu juga bisa, yang merupakan obat jerawat tapi dia juga punya efek untuk hiperpigmentasi. Jadi itu. Tapi kalau yang lain-lain terus nambah-nambah sehingga obatnya menjadi lebih banyak, mungkin ditunda dulu saja. Itu menurut saya. Untuk pertanyaan selanjutnya Dok, untuk pengobatan acne pada pelayanan primer itu bagaimana ya Dok? Dan kapan penderita dapat dirujuk ke dermatologis? Untuk penderita acne, mungkin Dokter Trisni? Ya, jadi tadi ya untuk yang acne ringan, derajat ringan, jadi kita harus diagnosis dulu, dihitung dulu, jadi yang tidak ada inflamasinya ya, jadi itu bisa ditangani di vaskes primer ya. Jadi kalau sudah derajat sedang dan berat dirujuk ya, karena perlu obat-obat
antibiotik oral gitu ya, dan perlu penanganan lebih lanjut. Jadi yang ringan yang bisa ini. Ya, Juga mungkin vaskes dokter. apabila sedang dan berat ya dok ya. Ya. Mungkin dokter Mira ada tambahan? Ya, jadi kalau ringan itu bisa ditangani oleh vaskes pertama ya, kemudian sambil dilihat kepatuhan dari pasien gimana menggunakan obatnya, setelah berapa lama, bagaimana efeknya, apakah membaik atau tidak. Kalau tidak membaik dicek lagi pasiennya itu pakai apa enggak obatnya ya, ternyata obatnya benar enggak pernah dipakai dan sebagainya. Terus kemudian kalau belum baik, nah itu baru kita cari faktor pencetus ya, mungkin apakah memang dia obatnya sudah benar tapi faktor pencetus jerawatnya tidak ditangani sehingga muncul terus. Nah itu, nah tadi benar kalau dia sudah mulai yang derajatnya sedang atau berat, itu sebaiknya dirujuk ke spesialis kulit ya, karena kita biasanya akan menambahi dengan obat-obat seperti antibiotika oral ya, terus kemudian sambil evaluasi hasilnya seperti apa ya. Itu mungkin dokter Intan. Ya, jawabannya cukup membuka wawasan dok. Kemudian dari Bapak David dok, untuk konsumsi capsaicin nih dok, mungkin karena cabai ya dok ya, apakah yang berlebih, konsumsi cabai yang berlebih, apakah dapat memicu akne vulgaris dok? Diet lagi yang ditanyakan dok. Monggo dok, dokter Mira. Ya, jadi tadi ya dulu diet ini disalahkan ya sebagai salah satu pencetus. Kemudian banyak penelitian yang meneliti bagaimana sih hubungan makanan terhadap munculnya jerawat ya, yang sekarang ada atau dinyatakan ada buktinya adalah makanan dengan indeks glikemik tinggi ya, antara lain tadi susu, terus kemudian makanan gaya barat itu ternyata ada, tapi coklat itu kok nggak ada buktinya. Tapi sebetulnya kemudian dilihat lagi penelitiannya, ternyata waktu itu coklat dibandingkan dengan placebo, yang ternyata placebonya itu ininya mirip juga sama coklat, sehingga kok tidak ada efek. Tapi yang katakan sekarang ya tadi makanan dengan indeks glikemik tinggi, nah nanti coba di browsing ya apa saja sih itu, nah itu yang dikatakan akan menimbulkan jerawat ya. Itu kalau dari yang saya baca selama ini. Mungkin dokter Tisni ada tambahan? Ya, jadi untuk makanannya masih pro kontra, tapi memang ditanyakan. Ya, kalau indeks glikemik tinggi itu ya ada penelitiannya ya memang ya, tapi kalau cabai ini masih belum iya, ada. Mungkin harus tapi memang ada beberapa ya. pasien memang karena pengaruh itu ya. Jadi pasien yang dengan tumpang tindih dengan rosacea mungkin dok ya. Iya, kalau rosacea itu penyebabnya iya. Mungkin cabainya itu prosesnya dengan ditumis atau jadi kan kadar minyaknya itu juga lumayan banyak ya dok. Ya, atau tadi cabai terus banyak banyak makan nasinya. Jadi bolak-balik sehingga meningkatkan glukosa darah dan menimbulkan tadi indeks glikemiknya tinggi ya, gitu dokter Intan. Baik dokter, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dokter dari Duma Vivi Jayanti, ini mungkin yang ditanyakan akne hipertrofi, tapi mungkin ini ya dok ya, akne kista ya dok, nodulokista. Jadi dia hilang timbul di dagu dan hidung gitu dok. Bagaimana penanganan dari akne nodulokistik ini dok? Apa tindakan pencegahannya agar tidak terjadi berulang gitu dok? Monggo dokter Trisni. Ya, biasanya akne yang di daerah wajah ke bawah ini ya biasanya memang pada wanita yang malah yang setelah remaja ya, usia dewasa tuh banyak ya, biasanya ada pengaruh dari hormon juga ya, atau kelainan PCOS tuh ya jadi kalau kelainan hormon ini pengobatannya juga sesuainya biasanya pakai hormonal juga ya, jadi mungkin itu, atau kalau daerah wajah bawah ya, dokter Mira biasanya memang kelainan itu biasanya. Ini umur berapa mungkin nggak tahu ya.
Ya, adult acne ya Dokter Iya, Trisni ya, ada. biasanya pada wanita usia 25 tahun ke atas yang masih jerawatan, itu sering jerawatnya pada bagian bawah dari wajah, dan tempatnya di situ-situ aja ya. Iya, Jadi berulang. mungkin melihat faktor pencetus, apakah yang sering bikin kadang-kadang pasien juga, oh ternyata saya habis makan itu dok, ini mesti muncul di situ. Nah itu ya mungkin kita harus menghindari faktor pencetus, untuk pengobatannya disesuaikan ya. Kalau memang dia ada inflamasi, selain topikal dengan benzoyl peroksida, kemudian retinoin tetap biasanya, kemudian bisa kita tambahkan mungkin antibiotika oral kalau memang belum baik dengan topikal. Itu sih kalau tambahan dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, lumayan banyak ya dok. Pertanyaannya adalah ini dok, untuk Aviclear 1726 nanometer dok, untuk laser, untuk katanya itu diklaim mengurangi kelenjar produksi dari kelenjar sebasea. Apakah dokter Mira atau dokter Trisni ada pengalaman dok mengenai laser tersebut dok? Aviclear 1726 nanometer. Jadi Dokter Wisnu ini yang tanya, itu terapi laser Aviclear 1726 nanometer itu baru diliris dan diklaim targetnya yaitu kelenjar sebasea. Dokter Trisni mungkin pernah mendengar, saya belum pernah nih Dokter Intan. 1726 Dokter Trisni. Apakah Dokter Trisni pernah pengalaman Enggak mencoba? juga, saya juga enggak Belum ya, pengalaman, jadi ya. belum bisa memberi jawaban ini Dokter Wisnu. Mungkin Dokter Intan malahan pernah. Ya, belum ada pengalaman dok untuk. Iya, ini baru sekali mungkin ya. Iya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dok. Mungkin apakah ada terapi dok, terapi baik topikal ataukah modalitas lain, bagaimana cara memperkecil dari pori-pori pasien yang berjerawat? Kan kalau pasien dengan acne vulgaris biasanya pori-porinya itu besar ya dok ya. Nah mungkin dokter Trisni atau dokter Mira ada pengalaman untuk penggunaan topikal maupun modalitas lainnya untuk mengurangi dari pori-pori yang besar ini dok pada pasien acne. Bagaimana dok? Laser gimana Dokter Iya. Trisni untuk Sebenarnya topikal juga yang seperti retinoin itu juga bisa ya, lama-lama juga bisa mengkecilkan pori-pori. Kemudian tindakan lainnya juga tambahan, misalnya peeling atau mikrodermabrasi, atau itu juga bisa ya. Jadi kemudian laser juga ya, bisa untuk mengecilkan pori-pori. Dokter Mira, apakah ada tambahan dok? saya belum. Rasanya sudah lengkap dari Dokter Trisni. Kemudian untuk kompres dengan alkohol sebagai terapi topikal pada acne, bagaimana dokter? Mungkin Waduh, kalau nggak disarankan ya kalau alkohol ya, nanti memperkering makin iritasi, malah menyebabkan iritasi. Jadi di kami atau di teori segala macam ya malah nggak boleh ya diberikan alkohol pada jerawat itu. Baik, dokter. Selanjutnya dok, mungkin pertanyaan beberapa lagi ya dok ya. Soalnya masih seru nih dok. Untuk vitamin atau antioksidan untuk preventif acne vulgaris dok. Dokter Trisni dan dokter Mira ada pengalaman nggak dok? Mungkin kalau golongan astaxanthin itu di bagaimana dok? Ya. Dokter Trisni mungkin. Ya, vitamin biasanya kalau untuk yang acne yang mengandung Antioksidan. Zinc ya, zinc itu bagus ya. Tapi kalau yang antioksidan mungkin juga bisa ya. Tapi ada beberapa juga pasien yang malah timbul jerawat juga bisa juga. Jadi masih belum tahu ininya ya. Mungkin tergantung antioksidannya apa ya. Jadi vitamin itu mungkin dari saya. Dokter Mira mungkin. Iya, jadi tadi ya yang biasanya kalau dikaitkan dengan jerawat vitaminnya ya zinc ya Dokter Rizni ya. Iya. Itu yang sering bisa ditambahkan pada pasien yang berjerawat.
antioksidan itu mungkin preventif, nggak tahu ya dokter Trisni, tapi mungkin boleh juga sih diberikan. Tuh. Baik dokter. Dokter, pertanyaan terakhir ya dok, karena sudah jam 4 lewat juga dok. Satu pertanyaan lagi dokter, ini penting sih sebenarnya dok. Jadi kan kalau kita ngasih terapi untuk pasien akne itu kan umumnya atau seringnya kita kasih tretinoin gitu. Ada beberapa orang yang dikasih tretinoin itu walaupun dengan golongan terendah 0,025% itu dia udah terkelupas. Itu bagaimana dok? Apakah dapat diberikan pelembab atau bagaimana dok? Pelembab yang aman untuk pasien dengan akne vulgaris. Satu pertanyaan lagi dok. Dokter Linda sudah hadir. Ya, mungkin mungkin nanti dokter Trisni bisa nambahkan. Jadi memang tretinoin itu kan efeknya tadi ya menimbulkan desquamasi dari kulit ya, terus kemudian menjadi sensitif matahari, kemudian sering menimbulkan iritasi. Kalau 0,025 menimbulkan keluhan, mungkin tadi dicoba dulu apakah kalau dipakai sekarang malam ini besok enggak, terus besoknya pakai lagi, itu masih seperti itu. Ya, kalau benar-benar tidak bisa, mungkin dicari alternatifnya. Tadi bisa menggunakan salicylic acid atau azelaic acid, itu juga bisa dicoba. Dua-duanya yang lain itu adalah obat-obat yang sering kita gunakan juga untuk jerawat. Ya. Terus kemudian tadi kalau tretinoin nggak bisa, ada palen yang dikatakan lebih tidak menimbulkan iritasi dan keluhan yang berarti. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ya, dokter Tesi? Ya, saya kira sama ya. Jadi tretinoin ini memang kita harus edukasi juga. Pasien memang pasti akan timbul ngelupas, merah ya, kering. Nah itu kalau misalnya 0,025 sudah menimbulkan pengelupasan, ya makanya dijarangkan ya, atau ya diganti yang tadi ada palen ya yang lebih ini. Ya, terus ini ditanyakan pelembab. Ya, memang ya kita sarankan juga menggunakan pelembab yang mungkin tidak komedogenik. Ya, ada yang bisa dipakai di antara waktu penggunaan dari obat-obat jerawat tersebut. Jadi nicotinamide juga bisa ya dok ya? Iya, bisa. Dokter, terima kasih banyak atas diskusinya, ini sangat menarik sebenarnya. Kalau waktunya masih panjang nih, bakal masih terus berlangsung diskusinya. Terima kasih dokter, terima kasih sebesar-besarnya atas diskusinya, jadi membuka wawasan kami semua. Untuk itu saya menarik untuk take home message-nya dok. Prevalensi akne vulgaris ini seringkali cukup tinggi dan seringkali menimbulkan gangguan psikologis seperti PMDD dan gangguan depresi. Kemudian akne terdiri dari beberapa derajat dan banyak diagnosis banding, sehingga tata laksananya harus tepat untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Seperti itu ya dok ya? Ya. Nah, baik dokter, mungkin ada yang mau ditambahkan dari dokter Mira dan dokter Trisni? Mungkin yang terakhir terapinya tadi baik yang komedonal atau yang inflamasi, non inflamasi, obat utama adalah tretinoin ya. Kemudian kalau ada inflamasi bisa ditambahkan dengan benzoyl peroksida. Kemudian kalau dia mulai moderate atau severe, selain tretinoin yang digunakan pada seluruh wajah, kemudian benzoyl peroksida, kemudian pada yang moderate atau severe perlu ditambahkan obat oral biasanya, baik itu berupa antibiotika atau kalau yang di luar negeri menggunakan isotretinoin. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Dan akne segera harus diobati agar bisa mencegah terjadinya bekas skar ataupun bekas PIH dan eritema. Itu mungkin dokter Intan. Baik dokter Trisni, apakah ada tambahan lagi dokter? Ya, saya kira udah lengkap dokter Mira ya. Memang akne ini perlu juga edukasi untuk tidak stres ya. Jadi faktor-faktor pencetusnya juga harus dicari dan pola hidup yang sehat ini perlu ya, pola makan juga ya. Saya kira itu. Baik dokter, karena waktu juga lah,
Jadi terima kasih atas diskusi yang sangat menarik dan sharing ilmunya kepada kami semua, dokter. Dan semoga juga diskusi pada hari ini dapat memberi manfaat bagi sejawat semua. Untuk itu kita tutup ya dok ya, diskusi hari ini ya dok ya. Baik dokter, terima kasih sekali. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke dokter Linda dok. Monggo dokter. Ya, terima kasih Dokter Intan. Ya, demikian tadi para peserta webinar Dolan ID seri ke-45. Setelah kita ikuti bersama topik Acne vulgaris yang dimoderatori oleh Dokter Intan Normawati dan juga dengan narasumber Dokter Diamira Indramaya dan Dokter Trisniartami. Alhamdulillah tadi pesertanya cukup banyak ya dok, sudah hampir 600 peserta dan juga pertanyaannya sudah saya lihat cukup banyak ya dan memang ini topiknya menarik karena kasusnya juga cukup banyak. Sekali lagi kami dari ID Surabaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Perdoski Cabang Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Intan, Dr. Diamira, dan Dr. Trisniartami atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat. Dan jangan lewatkan minggu depan kita akan masih menemui para peserta sekalian pada Dolan ID Surabaya seri ke-46 dengan topik yang tidak kalah menarik. Jadi nanti untuk minggu depan itu topiknya dari Perhati KL ya, jadi dokter THT dengan topik tonsilitis atau radang amandel, apakah perlu dioperasi? Ya, nanti akan ada narasumber dari Perhati KL, guru besar Profesor Dr. Musarum Yusuf, spesialis THT bedah kepala leher, dan juga ada Dr. Diar Nia Arjani, spesialis THT bedah kepala leher, yang akan menjadi narasumber pada Dolan ID seri ke-46 minggu depan. Jadi jangan lewatkan para peserta sekalian untuk terus mengikuti Dolan ID Surabaya setiap hari Senin pada pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Baik, para peserta yang berbahagia, dengan demikian saya selaku host pada sore hari ini dengan Linda Astari. Dengan demikian saya tutup ya dok untuk Dolan ID Surabaya seri ke-45 pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Intan, Dr. Diamira, dan juga Dr. Trisniartami. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ada kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih dok. Terima kasih Dokter Intan. Dokter Intan, Dokter Mira, Dokter Linda. Terima kasih dok.